Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Walidi dari kelas BIM semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan pembaruan Islam, latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya, Muqaddimu Anggaran Dasar dan ADART Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan matan juga cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, langsung saja yang pertama yaitu gerakan pembaruan dalam Islam. Dalam istilah pembaruan dikenal dengan tajdid. Para mujadid atau pelaku pembaru lahir sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Rasulullah SAW sendiri menjamin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan seorang mujadid dalam kurun waktu 1 abad. Fungsinya sama seperti Nabi yang diutus. Seorang mujadid akan mengembalikan umat kepada tuntunannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta membawa umat Islam keluar dari kesesatan. Seperti ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya, yaitu sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, yaitu umat Islam, pada permulaan setiap abad orang yang akan memperbaharui atau memperbaiki urusan agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Istilah mujahid baru terdengar nyaring setelah muncul gerakan dalam Islam sebagai kontak yang terjadi antara Islam yang dianggap mundur dan Barat yang dianggap maju. Seperti diterangkan dalam ensiklopedia hukum Islam, gerakan pembaruan dalam Islam memang terdapat pada periode modern. Namun sebelum masa itu keinginan untuk mengadakan perubahan juga telah timbul. Gerakan-gerakan pramodern telah mewariskan bagi Islam modern suatu interpretasi ideologi terhadap Islam dan metode-metode gerakan serta organisasi. Kalau gerakan pramodern terutama dimotivasi oleh faktor internal, gerakan modern dimotivasi oleh faktor internal dan eksternal, baik oleh kelemahan internal maupun ancaman politis dan religio-kultural kolonialisme. Tanggapan para tokoh pembaruan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terhadap dampak Barat bagi masyarakat Muslim terwujud dalam usaha sungguh-sungguh untuk mempresentasi Islam dalam menghadapi perubahan kehidupan. Mereka menekankan sikap dinamis, luas, dan dapat menyesuaikan diri yang menjadi ciri kemajuan Islam pada zaman klasik 650 sampai 1250, terutama kemajuan di bidang hukum, pendidikan, dan sains. Mereka juga menekankan pembaruan internal melalui proses reinterpretasi atau ijtihad dan adaptasi secara selektif, islamisasi terhadap ide-ide dan teknologi Barat. Sebab pembaharuan dalam Islam merupakan suatu proses kritik diri ke dalam dan perjuangan untuk menetapkan Islam kembali guna menunjukkan relevansinya dengan situasi-situasi baru yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Beberapa belahan bumi telah melahirkan gerakan-gerakan pembaruan Islam yang tema dan aktivitasnya diilustrasikan di dalam beberapa figur utama. Seperti di Timur Tengah, Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 dengan gerakan pan-Islamisme serta para pengikutnya seperti Muhammad Abduh tahun 1848 sampai 1905 dengan gerakan Salafiyah dan Muhammad Rasjid Rida pada tahun 1865 sampai 1935. Selain itu, di Asia Selatan muncul seorang mujadid, Sayyid Ahmad Khan tahun 1917 sampai 1898 dan Muhammad Iqbal. Meskipun mereka tidak berhasil melahirkan reinterpretasi terhadap Islam secara sistematis, pandangan mereka telah menerobos ke dalam masyarakat Islam. Di antara tokoh pembaruan generasi berikutnya yaitu Hasan al-Banna tahun 1906 sampai 1949 dari Mesir dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dan Maulana Abu al-A'la al-Maududi tahun 1903 sampai 1979 dari India dan dengan gerakan Jamiat al-Islam. Di Indonesia, gerakan pembaruan melahirkan organisasi pembaru seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam atau Persi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah latar belakang berdiri dan tujuan dari Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyak masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik. Ketidakmurnian ajaran Islam ini memang merupakan dampak dari adaptasi yang tidak tuntas di masyarakat.
yaitu antara tradisi Islam dan tradisi lokal yang kental dengan paham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam perkembangannya, prinsip-prinsip ajaran Islam di masyarakat banyak bersifat musyrik. Pengaruh lain juga berasal dari tradisi keraton dengan kebudayaan Hindu yang masih melekat. Dengan begitu, beberapa tradisi ini dinilai bertantangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika tidak segera dibenarkan, tradisi ini dapat terus-menerus dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Faktor lain yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam ini tidak lain adalah pengaruh paham modern dan masa kolonial. Seperti diketahui, pengaruh negara penjajah yang datang di Indonesia mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekularisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga jika tidak segera dihentikan, maka bisa melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Dalam pandangan organisasi ini, prinsip Islam yang dimaksud menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah. Beberapa aspek ini harus dilaksanakan dengan baik dan kehidupan perseorangan maupun bermasyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, diharapkan terwujudnya agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi. Kali ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pokok-pokok pikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman, seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapat nama kehormatan Raden Ngabeni Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau dari Mekah. Kemudian gelar Kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya yang mendalam dan keyakinan masyarakat akan kesolehannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi Siti Wiladah, terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan, binti Kiai Haji Penghulu Haji Fadil yang merupakan sepupunya sendiri. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak. Pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu satu, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Beragama adalah beramal. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya, akan tetapi melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Kunci persoalan hidup adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat, pembinaan generasi muda atau kader dengan jalan interaksi langsung. Sekarang kita akan membahas tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah: pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijadikan sandi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Keempat, bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia.
Kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Dan yang terakhir adalah pokok-pokok pikiran yang diterapkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum di Indonesia juga mempunyai ADART yang terdiri dari mukadimah dan batang tubuh yang terdiri dari 38 pasal. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Mempunyai fungsi vital bagi eksistensi organisasi Muhammadiyah. Klaus-klaus yang tercantum dalam ADART membentuk rupa organisasi kemuhammadiyahan seperti yang tampak sekarang. Maka hal-hal yang sudah pokok dasar bagi Muhammadiyah adalah ADART menjadi penting untuk dijaga dan dilaksanakan untuk eksistensi organisasi. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah yaitu mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam anggaran dasar. Hal-hal yang tidak tercantum tersebut ialah pembubaran, perubahan anggaran dasar, dan penutupan ART hanya terdiri dari 4 pasal. Topik selanjutnya yaitu kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman awal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya adalah matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang 1. Akidah, 2. Akhlak, 3. Ibadah, 4. Muamalah duniawiyah. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.